Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Pagi hari ini saya ingin berbagi untuk memberkati saudara jemaat yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini kita masih dalam keadaan suasana yang boleh dikatakan berdampak kepada satu kekhawatiran, kegelisahan yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan sampai di kota Situbondo. Ketakutan manusia hari-hari ini meningkat dengan adanya wabah, sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah. Kita masih menikmati berkat Tuhan melalui kuasa kebangkitannya yang sanggup memberikan satu kekuatan kepada kita, sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Kita akan buka mata rohani kita untuk melihat kuasa kebangkitan Yesus. Coba kita baca di dalam kitab Injil Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan dalam ayat 17 tadi dikatakan muka muram. Kedua murid Yesus yang mengadakan perjalanan ke Emmaus dengan keadaan yang muka muram. Muka muram ini menggambarkan hidup yang memiliki iman yang lemah, memiliki kemunduran rohani, ya. Di saat kedua murid ini susah memikirkan Yesus yang sudah disalib, padahal mereka sudah mengalami bagaimana pada saat Yesus sebelum disalib, mukjizatnya, kuasanya. Kemudian mereka merasakan satu kebanggaan melihat Yesus yang begitu luar biasa. Tetapi di saat mereka juga melihat Yesus itu mati disalib, ditangkap, mereka menjadi memiliki harapan yang lemah. Kok Yesus sampai disalib? Padahal mereka lupa. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada saat kebangkitan Yesus disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa itu sudah disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus memang harus mati disalib tetapi akan bangkit. Ini rupanya mungkin lupa atau bagaimana ya, sehingga pada saat mereka menghadapi ini tadi kita baca pada saat mereka mengadakan perjalanan ke Emmaus, mereka dengan muka muram sampai ayat yang ke-16 tadi kita sudah baca, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Yesus datang pada saat mereka itu ngomong-ngomong bersama, mempercakapkan tentang Yesus. Tetapi apa ayat 16 dikatakan? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Mata mereka dihalangi sehingga mereka nggak tahu bahwa Yesus itu ada bersama dengan mereka berjalan saat itu. Tapi ada mata yang menghalangi mereka, ya. Ini saudara menggambarkan bahwa bagaimana keputusasaan itu
itu adalah menggambarkan hidup yang memiliki iman yang lemah, muka muram, menggambarkan putus asa, ya, sehingga mereka tidak menyadari pada saat Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam kalau kita baca seterusnya ayat ini, saya tidak akan bacakan, nanti saudara-saudara, Bapak Ibu bisa baca sendiri sampai akhirnya mereka tahu, sadar, ternyata yang berjalan bersama aku ini Yesus. Pada saat akhirnya di dalam ayat yang dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Dan seterusnya ayat 30, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Terbuka mata mereka, baru mereka tahu bahwa ternyata yang bersama dengan mereka berdua itu Yesus. Karena ada penghalang sehingga mereka tidak tahu. Sampai ayat yang ke-25 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada dua orang murid ini tadi, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus katakan kepada dua murid itu, hei kamu orang bodoh. Jadi murid-murid ini, Yesus berkata kepada dua murid ini, hei kamu orang bodoh. Karena selama ini rupanya ada satu kesusahan sehingga mereka putus asa, Yesus kok disalib. Padahal Yesus sudah katakan sebelumnya bahwa aku memang ini harus terjadi pada dirinya. Dan pada saatnya Yesus akan dibangkitkan. Ayat 24 dikatakan, Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Ternyata orang bodoh di mata Yesus itu bukan orang yang kurang pengetahuan secara intelek, tetapi dari ayat ini dikatakan di mata orang Tuhan, orang bodoh adalah orang yang tidak percaya akan janji Tuhan. Orang yang tidak percaya akan perkataan Yesus dikatakan orang yang bodoh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini menghadapi situasi seperti ini, tetap andalkan Tuhan. Percaya janjinya. Jangan sampai mata rohani kita dibutakan seperti perjalanan dua murid Yesus tadi yang ke Emmaus, sehingga tidak merasakan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Jangan kita seperti mereka. Buka mata rohani kita. Percaya kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu tetap berlaku buat hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Yesus ada. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan terlalu ditakuti oleh kekhawatiran-kekhawatiran seperti dua murid tadi. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan menjadi andalan kita. Ayat yang tidak asing dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 kita baca. Walaupun ini sering kita baca. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus andalkan Tuhan dan buka mata rohani kita. Jangan sampai mata rohani kita dibutakan, tetapi buka. Miliki iman dan percaya kuasa kebangkitan Tuhan itu tetap berlaku buat hidup kita. Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan pertolongan, Dia memberikan pembelaan, Dia memberikan satu kekuatan, dan janji-janjinya itu tetap berlaku buat kehidupan kita. Percaya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 91, ayat yang tidak asing juga.
Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Bahkan Yesus sendiri yang tetap ada dalam hidup kita, menjaga kita, melindungi kita, menaungi kita, tetap miliki kuasa kebangkitan Tuhan. Terus buka mata rohani kita supaya kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Janjinya ya dan amin buat setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.